Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة A'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada-Nya yang telah banyak memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita semua, yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan, taufik dan hidayah untuk bisa melakukan ketaatan kepada-Nya. Dan inilah bukti syukur yang benar, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggunakan nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada kita dalam rangka melakukan ketaatan kepada-Nya. Dan jangan sampai kita memaksiatinya, karena sesungguhnya bermaksiat kepada zat yang telah memberikan nikmat kepada kita itu menjadi sebab dicabutnya nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat bagi kalian. Tetapi jika kalian kufur, jika kalian tidak mensyukurinya, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di majlis ini, Ahad pekan keempat ba'da subuh, kita mengkaji kitab Al-Waziz fil Fiqhi, yaitu ringkasan tentang fikih, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi tujuan utama kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Dan kita tidak bisa mengerjakan ibadah yang benar, tidak bisa mengerjakan ibadah yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, kecuali dengan kita mempelajari ilmu fikih. Betapa banyak manusia yang mereka melakukan amalan-amalan, ritual-ritual, atau apa saja, niat mereka sama, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Semuanya kerjakan dalam keadaan ikhlas, memiliki niat yang baik, tetapi ternyata caranya yang tidak dibenarkan, hingga akhirnya semuanya itu mardud, tertolak. Alangkah bagusnya apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan, tetapi dia tidak mendapatkannya. Maka di antara faidah kita mempelajari fikih ibadah, akan jelas, akan terang bagi kita tentang bagaimana cara beribadah yang benar. Dan pembahasan yang sedang kita bahas masih seputar tohar, bersuci. Terakhir kita jelaskan tentang pembatal-pembatal wudu dan juga perkara-perkara yang diwajibkan seseorang untuk berwudu. Iya, jadi masih berkenaan tentang masalah wudu. Jadi pembahasan wudu ini adalah pembahasan yang sangat penting jamaah sekalian. Jangan kita merasa bosan mempelajarinya. Jangan kita merasa, kok kajian bahasnya toharoh mulu. Maka ketahuilah jamaah sekalian, siapa saja yang di dalam hatinya mengatakan seperti itu, melainkan terdapat al-kibr, terdapat kesombongan dalam jiwanya. Semua ilmu syar'i yang di dalamnya membahas Al-Quran wa Sunnah, tidak ada istilahnya basi. Tidak boleh kita mengatakan bosan, jenuh. Tetapi semua itu memiliki faedah, yang mana dengan kita mempelajari materi tersebut berulang-ulang, maka insya Allah akan banyak faedah yang kita dapatkan. Banyak pelajaran yang bisa kita petik. Karena di antara tanda orang yang beriman, dia akan berusaha untuk terus memperbaiki kualitas ibadahnya. Dengan cara apa? Dengan cara dia terus mempelajari ibadah-ibadah yang dia kerjakan sehari-hari. Apalagi wudu ini merupakan syarat sahnya sholat, yaitu merupakan rukun Islam. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Jangan sampai kita sholat bertahun-tahun, tetapi karena gara-gara ada anggota wudu yang seharusnya dibasuh, namun tidak terbasuh, hingga akhirnya sholat yang kita kerjakan tidak diterima. Nauzubillah. Berikutnya, ma yustahabbu lahul wudu. Perkara-perkara yang disunnahkan untuk berwudu. Keadaan-keadaan di mana kita sangat dianjurkan, ditekankan untuk berwudu. Karena secara umum jamaah sekalian, orang yang berwudu menandakan dia kondisinya itu bersih, suci. Dan memang itulah perintah agama, di mana kita disuruh untuk selalu dalam keadaan bersih, suci, rapih, terlihat indah.
Inilah ajaran Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha indah dan mencintai yang indah. Islam membenci orang yang hidupnya itu kotor, tidak rapih, terlihat kumel, pakaian gak pernah dicuci, naruh pakaian berantakan, piring tidak dicuci, Kemudian apabila ada orang yang duduk bersamanya tidak nyaman karena bau asam misalnya, maka bukan seperti itu Islam. Islam menyuruh kita untuk selalu menjaga kebersihan, kerapihan, keindahan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Pakaianmu bersihkanlah. Jadi pakaian, badan, tempat harus betul-betul bersih, karena itu akan mendatangkan keberkahan. Jadi sekali lagi, Islam tidak mencintai yang namanya kotor, tidak rapi, dilihat kumel, kucel, berantakan, karena itu semuanya menyebabkan datangnya laknat dari para malaikat. Makanya Rasulullah SAW memberikan peringatan bahwa melalaikan toharah min kabairiz dzunub wa min asbabi azabil qabr. Melalaikan kebersihan itu termasuk dosa besar dan sebab orang itu mendapatkan apa? Azab kubur. Yang pertama, di antara keadaan kita disunahkan untuk berwudu, zikrullah. Ketika kita hendak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah itu sifatnya umum. Baik kita berzikir dengan menyebut Asmaul Husna, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau juga zikir secara khusus seperti kita hendak membaca Al-Quran, membaca sholawat, maka sangat ditekankan kita membaca ayat-ayat tersebut dalam keadaan punya wudu. Sebagaimana hadis Muhajir bin Kunfud, dia berkata, annahu sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda. Bahwasanya dia memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu Rasulullah sedang berwudu. Falam yarudda alaihi hatta tawaddoa. Nabi tidak menjawab salamnya sampai selesai berwudu. Selesai wudu, faradda alaih, baru Nabi menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah bersabda, innahu lam yamna'ni an arudda alaika illa anni karihtu an azkurallaha illa ala taharah. Bahwasanya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu, melainkan aku itu tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Jadi ini sebagai dalil bahwa di antara keadaan kita disunahkan untuk berwudu, yaitu ketika kita hendak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalamnya terdapat penyebutan lafzul jalalah,
Iya, makanya Nabi SAW tidak mau menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Dan ini sifatnya hanyalah mustahab, sunnah. Artinya tidak mengapa seseorang mengucapkan dan menjawab salam dalam keadaan dia tidak memiliki wudu. Iya, itu diperbolehkan. Dan juga menunjukkan kepada kita, boleh kita mengucapkan salam kepada orang yang sedang berwudu. Boleh. Dan juga orang yang sedang berwudu menjawab salam pun diperbolehkan. Karena wudu tidak seperti sholat. Kalau ada yang bertanya, bolehkah ngobrol sambil berwudu? Jawabannya, boleh. Tidak mengapa dan tidak ada larangan. Dan karena memang tidak ada doa-doa khusus ketika kita berwudu, hanya saja diwajibkan untuk membaca apa? Bismillah. Tidak ada doa khusus ketika membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Semua itu adalah perkara yang tidak disyariatkan. Jadi cukup kita membaca bismillah, sehingga diperbolehkan seseorang ketika dia berwudu dia ngobrol, menjawab salam juga diperbolehkan. Hanya saja Nabi SAW lebih senang berzikir itu dengan berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, an-naum, tidur. Bagi orang yang hendak tidur, ya, dia disunahkan untuk berwudu. Terutama tidur di malam hari. Sebagaimana hadis Barra bin Azib, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka hendaknya engkau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Ini menjadi syahid. Jadi sebelum kita naik ke kasur, hendaknya memiliki wudu terlebih dahulu. Setelah berwudu, tsumma taji' ala shikkikal aiman. Kemudian berbaringlah di sisi sebelah kananmu. Dan bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, kuserahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawattu amri ilaik, dan aku pasrahkan segala urusanku kepadamu. Wa aljatu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh rasa harap dan rasa cemas kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat bersandar kecuali kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, ya Allah, aku beriman dengan kitabmu yang kau telah turunkan. Ini doa kita baca kapan? Sebelum tidur. Ya subhanallah, isinya itu betul-betul tawakal yang sempurna, di mana segala urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Ya, jadi kita bacanya itu bukan hanya bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu mungkin yang sering kita baca. Tetapi di sana ada doa lain, ya, yang apabila kita membaca doa ini sebelum tidur, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Apabila engkau meninggal dunia di malam tersebut, maka insyaallah engkau meninggal dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak membawa dosa, dan juga dalam keadaan suci badan. Ya, alal fitrah di sini mencakup suci badan kita, di mana tadi kita sudah berwudu,
dan yang kedua suci jiwa kita, yakni dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia meninggal dunia, insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan Nabi mengatakan waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi, dan jadikan doa ini adalah doa terakhir pembicaraanmu. Artinya kalau misalnya masih ngobrol dulu sama istri sama anak, jangan dibaca dulu. Kalau dia sudah mau tidur, baru dia baca doa ini. Jadi hadis ini memberikan faedah yang pertama, yaitu anjuran untuk berwudu sebelum tidur. Ya, dan yang kedua membaca doa ini sebelum tidur. Kalau misalnya baru dia membaca doa ini kemudian dia batal, maka tidak mengapa dia mengulang wudunya lagi. Iya, ini yang kedua. Yang ketiga, di antara keadaan di mana kita disunnahkan untuk berwudu yaitu al-junub. Orang yang junub, berhadas besar karena melakukan hubungan intim. Bagi orang yang junub, idza arada ayyakula aw yashraba aw yanam aw yu'awid al-jima'. Jadi orang yang junub itu disunahkan untuk berwudu apabila dia hendak makan, minum, tidur atau hendak mengulang jima'nya. Misalnya ba'da isya dia berjima, kemudian ya jam 10, jam 11 malam dia hendak makan, minum, atau mau langsung tidur karena tidak mungkin dia mandi pada waktu tersebut, ya, maka hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Dan tentunya wudu yang dia lakukan itu bukan untuk lirafil hadas, bukan untuk mengangkat hadas, tetapi ya hanya untuk mengurangi, ya, litakhfifil hadas namanya, untuk mengurangi hadas, sehingga dengan wudunya tersebut tetap tidak diperbolehkan baginya untuk sholat. Kalau dia ingin mengerjakan sholat, dia wajib untuk apa? Mandi terlebih dahulu. Iya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kana junuban fa arada ay ya'kula aw yanama tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berjunub dan hendak makan ataupun minum atau tidur, maka beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Dan keterangan ini juga menunjukkan kepada kita tentang bolehnya menunda mandi junub. Jadi tidak harus di malam tersebut dia mandi junubnya. Boleh dia ditunda, yaitu menjelang subuh. Bahkan berkenaan tentang puasa, diperbolehkan seseorang makan sahur dan tetap berpuasa walaupun dia dalam keadaan junub. Misalnya ya dia junub, kemudian tiba waktu sahur dan dia belum sempat mandi, maka tidak mengapa dia sahur dan berpuasa. Ya, setelah tiba waktu sholat subuh baru dia mandi wajib. Nah, demikian pula berdasarkan hadis Ammar bin Yasir, bahwasanya Nabi SAW memberikan keringanan kepada orang yang junub apabila hendak makan ataupun minum atau tidur untuk berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian yang keempat, qabla al-ghusli sawa'un kana wajiban aw mustahabba. Di antara keadaan kita disunahkan untuk berwudu yaitu sebelum mandi. Maksudnya mandi apa di sini? Sebelum mandi wajib maupun mandi sunnah. Ya, nanti kita akan bahas dalam bab mandi bahwa di antara sunnah-sunnah mandi adalah berwudu terlebih dahulu. Mandi junub misalnya yang hukumnya wajib, atau mandi sunnah seperti misalnya mandi untuk mengerjakan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha.
mandi bagi siapa saja yang hendak melaksanakan ibadah umrah, mandi siapa saja yang hendak mengerjakan ibadah wukuf di Arafah. Maka sebelum dia mandi disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Maka dengan wudu yang dia lakukan sebelum mandi mencukupkan bagi dia untuk wudu lagi. Maksudnya kalau dia sudah berwudu kemudian mandi, maka boleh dia langsung sholat tanpa berwudu lagi. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi jinabah, maka beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya, kemudian mengguyurkan tangan kanannya ke sebelah kirinya dan mencuci kemaluannya, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Iya. Kemudian yang kelima, aklu ma masathun nar. Di antara keadaan kita disunnahkan untuk berwudu yaitu setelah makan yang dipanggang api. Ya, misalnya habis makan kambing bakar, kambing guling, ya, maka disunahkan untuk berwudu setelah mengkonsumsinya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah bahwasanya dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tawaddu'u mimma massatin nar. Berwudulah setelah memakan makanan yang dipanggang api. Ya, namun tentunya tidak semuanya makanan yang dipanggang itu disunahkan untuk berwudu. Seperti roti bakar kan dipanggang, maka tidak perlu. Ya, yang dimaksud dengan makanan yang dipanggang di sini adalah daging-dagingan. Walaupun Nabi memerintahkan di sini tawaddu'u, ini kan fi'il amr, dan fi'il amr itu menunjukkan perintah, dan asal perintah adalah wajib. Apakah menunjukkan wajib? Maka jawabannya tidak. Wa huwa mahmulun 'alal istihbab. Jadi hadis seperti ini ya dibawa kepada sunnah hukumnya, karena di sana ada qarinah yang memalingkan dari kewajibannya, yaitu di mana Nabi SAW pernah mengiris paha kambing, kemudian beliau makan, kemudian tibalah waktu sholat, Nabi bangkit, beliau tinggalkan pisau dan beliau langsung sholat, tidak berwudu lagi. Jadi menunjukkan bahwa hukumnya hanya sunnah. Kemudian yang keenam, kita disunahkan untuk berwudu likulli sholatin, setiap kali hendak mengerjakan sholat. 6. Setiap kali hendak mengerjakan sholat, sunnah berwudu bagi dia yang masih punya wudu. Artinya apa jamaah sekalian? Terkadang kita berwudu untuk sholat. Contoh misalnya kita berwudu untuk sholat maghrib. Kita baca Al-Quran, habis sholat maghrib, berzikir atau kajian. Tibalah waktu sholat isya. Ya, wudu kita belum batal. Boleh enggak kita langsung sholat isya? Boleh. Tetapi disunahkan untuk berwudu lagi walaupun tidak batal. Ya, wudu di sini berfungsi untuk litajdidil wudu, ya, maksudnya memperbaharui wudu. Makanya dari sini dapat kita ambil kesimpulan, sebenarnya wudu itu fungsinya banyak, ya. Bukan hanya untuk mengangkat hadas. Selama ini kita memahami wudu itu berfungsi untuk mengangkat hadas. Seperti kita misalnya batal wudu kemudian kita wudu lagi, maka itu berfungsi untuk lirafil hadas. Yang kedua tadi litahfifil hadas, untuk meringankan apa? Meringankan hadas. Yaitu bagi yang junub yang hendak makan dan minum, maka dia disunahkan untuk berwudu. Nah, dan yang ketiga adalah memperbaharui. Ya, memperbaharui dalam rangka ittiba bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu berwudu setiap kali kita sholat. Namun para ulama memberikan syarat tentang sunnahnya berwudu setiap kali sholat, yakni dengan wudu pertamanya tadi dia sudah gunakan untuk sholat. Beda dengan misalnya kita
dari jam 4 sore kita udah wudu. Kita belum pakai wudu ini untuk sholat, belum pakai untuk ibadah yang lain. Tibalah waktu sholat maghrib. Apakah kita disunahkan untuk wudu lagi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena wudu tadi sudah mencukupi, ya, dan wudu tadi itu kita belum pakai untuk sholat. Berbeda halnya kalau wudu tadi itu sudah kita pakai untuk sholat asar. Wudu, sholat asar, ya kan? Kemudian kita baca Al-Quran di masjid sampai tiba waktu maghrib. Nah, baru di sini kita disunahkan untuk apa? Memperbaharui wudu walaupun belum batal. Iya. Likulli salatin. Sebagaimana hadis Buraidah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salatin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap kali mengerjakan salat. Falamma kana yaumul fathi tawaddu'a wa masala khufaihi. Ya, ketika terjadi Fatu Mekah, beliau berwudu, kemudian mengusap kedua sepatunya dan mengerjakan beberapa sholat dengan satu wudu. Maka Umar berkata kepadanya, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau mengerjakan sesuatu yang belum pernah engkau kerjakan. Faqala amdan fa'altu ya Umar. Sengaja aku mengerjakannya wahai Umar. Iya. Kemudian yang ketujuh, di antara keadaan disunahkan untuk berwudu adalah setiap kali berhadas, yakni menjaga wudu dalam setiap keadaan. Jadi dia berusaha bagaimana agar dirinya itu tetap dalam keadaan suci dari hadas. Aktivitas apapun yang dia lakukan, dia berusaha untuk berwudu. Berangkat kerja dia wudu, sampai di tempat kantor yang misalnya dia batal, dia wudu lagi. Ya, sebagaimana hadis Buraidah, Rasulullah SAW pernah pagi hari memanggil Bilal, kemudian mengatakan, wahai Bilal, engkau telah mendahuluiku masuk ke dalam surga. Ya, karena sungguhnya aku bermimpi semalam, aku mendengar fasami itu khasyataka amami, yaitu aku mendengar gerakanmu. Dalam riwayat yang lain yaitu sendalnya ada di surga. Kemudian Bilal mengatakan, wahai Rasulullah, ya tidaklah aku mengumandangkan azan, melainkan setelah itu aku mengerjakan sholat 2 rakaat. Dan tidaklah aku batal, melainkan aku berwudu lagi. Ya, ini subhanallah keutamaan kita menjaga wudu. Ya, keutamaan menjaga wudu yaitu menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Kemudian yang ke-8, minal qai, yaitu setelah muntah. Ya, setelah muntah. Bagaimana hadis Ma'dan bin Abi Thalhah dari Abu Darda, ya, bahwasanya Rasulullah SAW muntah, kemudian beliau berbuka puasa dan berwudu. Ya, ini hukumnya hanya sunnah. Ya, dan yang ke-9 yang terakhir dari keadaan-keadaan kita disunahkan untuk berwudu adalah setelah membawa jenazah. Ya, barang siapa yang memandikan jenazah maka hendaknya dia disunahkan untuk mandi, dan barang siapa yang membawanya maka disunahkan untuk berwudu, ya, untuk berwudu. Jadi itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat kita jelaskan keadaan-keadaan di mana kita disunahkan untuk apa? Berwudu. Jadi ada berapa semuanya? Ada 9. Yang pertama yaitu ketika hendak berzikir. Yang kedua apa? Tidur. 3, orang yang junub yang hendak makan dan minum, dan seterusnya. Yang keempat, sebelum mandi, ya. Yang kelima, setelah makan makanan yang dipanggang api. Yang keenam, setiap kali sholat. Yang ketujuh, setiap kali berhadas. Yang ke-8 setelah muntah, dan yang ke-9 setelah membawa jenazah. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Berikutnya di antara perkara yang penting untuk kita ketahui
yaitu keringanan-keringanan di dalam berwudu. Ini masalah yang penting. Keringanan dalam berwudu. Di antara keringanan dalam berwudu, yaitu di mana kita diperbolehkan untuk mengusap sepatu tatkala kita sedang memakai sepatu. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Islam adalah agama yang dibangun di atas kemudahan. Ketika seorang mendapati kesulitan, maka disitulah Islam memberikan kemudahan. Innallaha idza batala qadara khaffafallahu anhu syar'a. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, kesulitan kepada seorang hamba, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan secara syariat. Di antara kemudahan di dalam Islam, yaitu di mana kita boleh mengusap sepatu ketika berwudu. Dalam kondisi-kondisi tertentu di mana kita memakai sepatu, memakai kaos kaki karena mungkin kondisi dingin di rumah, atau kondisi kita berada di kantor, atau kondisi kita sedang safar, ya, biasa kita pakai sepatu. Nah, bagaimanakah tata cara wudunya? Maka dibahas oleh para ulama, ya, tentang mengusap sepatu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, sepakat para ulama bagi orang yang memakai sepatu, ya, boleh dia mengusap sepatunya saja ketika berwudu. Jadi dia berwudu seperti biasa, dia basuh wajahnya, basuh kedua tangannya, kemudian dia usap kepalanya, dia usap kedua telinganya. Nah, ketika hendak membasuh kaki, maka kaos kakinya, sepatunya tidak perlu dia lepas. Tetap dalam keadaan dia pakai dan dia usap bagian atasnya. Diusap di sini bukan diguyur, tetapi dia basahin kedua telapak tangannya, kemudian diusapkan ke bagian atasnya. Jadi ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Boleh bagi siapa? Bagi orang yang dalam keadaan safar maupun dia tidak sedang safar. Kalau safar kan jelas dia mendapati banyak kesulitan. Tapi kebolehan mengusap sepatu ini juga bagi dia yang tidak sedang safar. Contohnya adalah bagi orang yang sedang berada di kantor misalnya, di pasar, atau lagi ngojek misalnya. Dia pakai sepatu, itu kan dia tidak sedang dalam keadaan safar, ya kan? Iya, di sekolah misalnya. Iya, sawaun kana lihajatin aw lighoriha. Baik ada kebutuhan maupun tidak ada kebutuhan. Karena yang menjadi ilat disyariatkannya untuk mengusap sepatu itu bukan karena safar, bukan karena ada hajat ataupun yang lainnya. Tetapi karena dia memakai apa? Sepatu. Pokoknya selama dia pakai sepatu, disitulah dia boleh mengusap sepatunya. Ya. Makanya kalau ada yang bertanya, manakah yang lebih utama? Apakah dia melepas sepatunya agar dia bisa membasuh kedua kakinya, atau dia mengusap sepatunya? Maka dilihat dari keadaan kakinya.
Jika memang dia sedang memakai sepatu, maka yang utama bagi dia adalah mengambil rukhsah tersebut, yaitu hendaknya dia mengusap sepatunya, jangan dia lepas, dalam rangka mengambil keringanan. Karena yang namanya mengusap ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik orang yang beriman adalah mengambil apa yang Allah berikan kepadanya. Iya. Dan yang terbaik adalah bagi yang tidak sedang memakai sepatu adalah apa? Membasuh. Jangan supaya dia mengusap ketika dia mau berwudu dia pakai sepatu, supaya dia bisa mengusap sepatunya gitu kan. Tidak. Jadi lihat dari keadaan dia. Sampai wanita yang dia lebih banyak berdiam diri di rumah, boleh baginya untuk mengusap sepatunya. Ya, misalnya karena keramiknya dari marmer begitu ya, dingin, sehingga dia di dalam rumah itu selalu pakai kaos kaki atau pakai hoof, ya, pakai sepatu. Walaupun dia di rumah, maka boleh baginya untuk mengusap sepatunya, yakni ketika berwudu tidak perlu untuk melepas sepatunya. Dan inilah yang disepakati oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, dan diingkari oleh orang-orang Syiah dan oleh orang-orang Khawarij, yang tentunya penyelisihan dua kelompok ini tidaklah dianggap, karena kedua kelompok ini yaitu Syiah Khawarij adalah dua kelompok yang sesat, yang menjadi sebab kerusakan di muka bumi ini. Di antaranya adalah orang-orang Khawarij yang menjadi sebab kematian sahabat Utsman bin Affan, kematian sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, ini karena kelakuan orang-orang Khawarij. Mereka mengepung rumah Utsman di Madinah, yang saat itu kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah haji. Mereka naik ke atap rumahnya Utsman dan dibunuh. Nah, makanya berkata Al-Hasan Al-Basri, telah menceritakan kepadaku 70 sahabat bahwasanya Rasulullah SAW mengusap dua sepatu. Makanya hadis-hadis yang berbicara tentang masalah mengusap sepatu itu mencapai derajat mutawatir. Jadi yang meriwayatkan hadis tersebut itu bukan hanya 1-2 sahabat, tetapi puluhan sahabat. Makanya ulama ul hadis mengatakan mimma tawatarat hadisu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab ru'yatun syafa'atun wal haudu wa masul khufaini hadza ba'd. Di antara hadis-hadis mutawatir yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat, yaitu di antaranya adalah hadis tentang man kadzdzaba alaihi muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku maka tempat kembalinya di neraka. Ya, kemudian juga hadis tentang keutamaan membangun masjid, hadis tentang ru'yatullah yaumal qiyamah, hadis tentang syafaat, hadis tentang telaga, hadis tentang mengusap sepatu. Itu semua adalah derajatnya apa? Mutawatir. Dan dalil yang menjelaskan tentang bolehnya mengusap sepatu, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari A'mas, dari Ibrahim, dari Hammam, bahwasanya sahabat Jarir dia kencing kemudian berwudu. Kencing, berwudu, dan beliau hanya mengusap dua sepatunya. Kemudian disampaikan kepadanya, engkau lakukan ini? Nah, karena aku melihat Rasulullah SAW beliau kencing, kemudian berwudu dan hanya mengusap dua sepatunya. Maka berkata A'mas, ya, berkata Ibrahim, kana yujibuhum hadzal hadis. Ini yang membuat ya mereka senang. Ya, kenapa? Karena Islamnya Jarir itu setelah turunnya surat Al-Maidah ayat 6 yang menjelaskan tentang perintah berwudu. Ya, karena kalau seandainya apa yang dilakukan oleh Jarir itu sebelum turunnya perintah berwudu, surat Al-Maidah ayat 6, berarti apa yang dilakukan oleh Jarir itu mansuh,
terhapus hukumnya dengan surat Al-Maidah ayat 6. Tapi ternyata ya Jarir melakukan itu semua, yakni dia mengusap sepatunya setelah surat Al-Maidah ayat 6 turun. Berarti menunjukkan hukum tersebut tidak terhapus. Ya. Artinya bagi siapa saja yang memakai sepatu, maka boleh baginya hanya untuk apa? Mengusap. Namun tentunya kebolehan mengusap sepatu ini memiliki ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat. Apa saja syarat-syaratnya yang perlu diperhatikan? Yang pertama, yushtaratu li jawazil masih ayyal basal khuffaini ala wudu. Jadi hendaknya kita memakai kedua sepatu itu dalam keadaan punya wudu. Sekali lagi, sebelum kita memakai kedua sepatu dalam keadaan punya apa? Punya wudu. Iya. Sebagaimana hadis Mughirah bin Syu'bah, ketika aku bersama Nabi SAW di suatu perjalanan di malam hari, maka aku hendak menuangkan air, ya, agar Nabi bisa berwudu. Dan Nabi pun membasuh wajahnya, membasuh kedua tangannya, mengusap kepalanya. Kemudian aku pun merunduk ingin melepas sepatunya, tapi Nabi mengatakan, "Da'huma, udah biarin. Jangan dibuka, karena aku memasukkan keduanya itu dalam keadaan suci." Dan Nabi pun mengusap kedua sepatunya. Jadi begini, ya, misalnya kita mau berangkat kerja nih, ya, jam 7. Maka sebelum pakai sepatu kita punya wudhu dulu. Berangkat ke kantor, sampai di kantor ya jam 9, jam 10 kentut misalnya, batal wudhunya, ya kan. Kemudian setelah itu tibalah waktu sholat zuhur, berarti dia harus berwudhu, ya kan. Nah, maka ketika dia berwudhu, dia basuh wajah, kedua telapak, kedua tangan, mengusap kepala. Nah, pas mau membasuh kaki, maka dia nggak perlu untuk mengusap nggak perlu membasuh kakinya, nggak perlu melepas sepatunya, tapi cukup dia usapkan saja ke bagian atasnya. Ya, itu. Jadi yang penting dia dalam keadaan sudah punya wudu, ya. Kemudian berapa lama bolehnya mengusap sepatu? Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memberikan jangka waktu bolehnya mengusap sepatu bagi yang sedang safar, ya, dalam perjalanan, baik berkendara, jalan kaki, atau dia sudah sampai di tempat tujuan, dia boleh mengusap sepatunya itu, ya, selama 3 hari. 3 hari 3 malam. Dan bagi orang yang mukim, yang misalnya dia di rumah aja, atau di sekolah, atau di kantor, boleh baginya mengusap sepatunya itu hanya 1 hari 1 malam. Kapan dihitungnya mulai 1 hari itu? Hitungan 1 hari itu, ya, dimulai dari mengusap pertama kali setelah berhadas. Mengusap pertama kali setelah berhadas. Contoh, perhatikan jamaah sekalian. Jadi contoh, misalnya ya di hari Senin dia berangkat ke kantor, atau dia safar, ya. Dia safar, dia pakai sepatu dan tadi dia sudah berwudu, ya kan. Nah, kemudian jam 9 wudunya batal. Nah, kemudian jam 12 dia pengen sholat sholat zuhur. Dia berwudu dan dia mengusap sepatunya. Nah, berarti ini pengusapan yang keberapa ini? Yang pertama kali. Nah, disinilah mulainya hitungan 1 hari. Jadi hari Selasa berikutnya jam 12 itu dianggap berapa? 1 hari. Hari Rabu dianggap berapa? 2 hari. Hari Kamis dianggap 3 hari. Jadi sekali lagi, hitungan 1 hari itu
dimulai dari mengusap pertama kali setelah dia berhadas. Ya. Nah, kemudian mahalul mashi, dan bagaimana tata caranya, yakni di mana yang kita usap gitu kan. Iya, maka tempat yang diusap adalah zuhrul khuf, yaitu bagian atas sepatu jamaah sekalian. Jadi bukan bagian bawahnya. Ya, jadi setelah dia mengusapkan tangan ke kepalanya, kemudian ke telinganya, dia basahin kedua telapak tangannya, ya. Kemudian setelah itu tangan kanan dia usapkan ke sepatu sebelah kanan bagian atasnya. Kemudian tangan kiri dia usapkan ke sepatu bagian kiri. Berapa kali? 1 kali. Jadi cukup 1 kali saja dia usap. Jadi diusap itu bukan bagian bawah. Makanya sahabat Ali mengatakan, ya, lau kana dinu birra'i lakana asfalul khufi aula bil mas min a'lah. Seandainya agama itu dibangun di atas akal, niscaya bagian sepatu yang diusap itu bukan bagian atasnya, tapi bagian apa? Bawah. Kenapa? Karena bagian bawah yang kotor. Ya. Tapi Ali mengatakan, karena sungguh aku melihat Rasulullah mengusap bagian atas sepatunya. Ini menjadi faedah yang sangat besar jamaah sekalian, menunjukkan bahwasanya beragama itu bukan pakai akal. Maksudnya, jika kita mendapati perintah agama bertentangan dengan akal, maka hendaknya kita lebih mendahulukan wahyu, bukan akal. Karena banyak hal-hal dalam syariat itu yang akal kita belum sampai kepadanya. Jangan kita salahkan dalil, tapi salahkan akal kita. Sebagaimana kita punya penglihatan, pendengaran memiliki batasan. Kita nggak mampu mendengar sumber suara yang jaraknya 20 kilo dari sini. Kita nggak mampu melihat suatu benda yang jaraknya 10 kilo dari kita. Ya kan? Nah, demikian pula apa? Akal kita lahu haddun, memiliki batasan-batasan yang kita tidak boleh memaksakan diri. Ya, seperti misalnya berwudu aja. Kalau wudu kita batal, kentut, kan seharusnya kalau kita pikir-pikir yang kita basuh adalah tempat keluarnya kentut, ya enggak? Tapi ternyata yang kita basuh apa? Wajah. Apa kaitannya jamaah sekalian? Enggak ada kaitannya. Tayamum, ya, tayamum pengganti wudu apa pengganti mandi kan sama aja, ya kan? Iya, jadi itulah disebut namanya amrun ta'abbudi. Terutama perkara-perkara akidah yang terkadang akal kita belum bisa untuk mencernanya, ya, seperti misalnya tentang peristiwa yang ada di alam barzah, ada nikmat kubur, ada malaikat munkar dan nakir. Udah, kewajiban kita hanyalah al-imanu bihi, mengimaninya, percaya, tidak mengingkarinya. Pada hari kiamat ada yang namanya sirat yang katanya itu lebih tipis dari rambut. Kewajiban kita hanyalah mengimani. Nabi Isa sekarang ada di mana? Ada di langit, ya kan? Ya, maka udah wajib bagi kita untuk mengimaninya saja. Enggak perlu bertanya-tanya, terus gimana kalau di atas, makannya gimana, temennya siapa, siapa yang nemenin, mau mandi di mana? Wallahu alam. Itu pertanyaan-pertanyaan karena kedangkalan akal kita. Iya. Jadi ini jamaah sekalian, yang diusap adalah bagian atas sepatunya. Dan berkenaan dengan mengusap sepatu juga boleh bagi seorang untuk mengusap sendal. Ya, tentu sendal yang menyulitkan bagi dia untuk melepasnya. Ya. Sendal yang menyulitkan bagi dia untuk dilepas. Demikian pula kaos kaki juga termasuk boleh ya untuk diusap.
Ya, adapun hal-hal yang seseorang tidak boleh mengusap lagi, hal-hal yang membatalkan mengusap, yang pertama adalah waktunya habis. Ya, waktunya habis tadi untuk musafir berapa hari? 3 hari. Yang mukim berapa hari? 1 hari. Kemudian yang kedua yaitu dia mengalami junub. Ya, mengalami junub. Kemudian yang ketiga dia lepas sepatunya. Dia lepas sepatunya, kemudian dia pakai lagi dalam keadaan dia tidak punya wudu, ya, maka itu tidak boleh dia mengusap sepatunya lagi. Jadi intinya ini yang bisa kita sampaikan, ya, di antara keringanan yang Allah berikan kepada kita, ya, tatkala kita sedang safar, ya, yaitu boleh untuk mengusap sepatu, dan tidak mengapa untuk kita praktekkan jamaah sekalian, ya. Dan jangan kita menganggap bermudah-mudah, ya, bermudah-mudah, padahal gampang kok sekarang ngelepas sepatu, ya kan, ya. Maka ini kalau kita berbicara pakai perasaan, ya, tapi di sini kita berbicara pakai dalil yang intinya kalau kita memakai sepatu, ya, sehingga agak lama untuk membukanya, boleh bagi dia untuk mengusap. Wallahu a'lam. Ya, jadi itu 2 pembahasan. Yang pertama berkenaan tentang hal-hal disunahkan untuk berwudu, dan yang kedua mengusap sepatu. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang fikih mandi junub.